Selamat datang di channel Taksakaseta. Majapahit, sebuah kerajaan besar yang selalu disebut-sebut sebagai cikal bakal Nusantara. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik kemegahan ini? Adakah sisi gelap yang selama ini tak pernah diungkap? Apakah Gajah Mada benar-benar pemersatu Nusantara atau justru seorang penakluk kejam? Benarkah sumpah palapanya untuk mempersatukan? Atau lebih tepat disebut ambisi imperialisme? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang makna sebenarnya dari sumpah palapa dan melihat apakah Gajah Mada lebih mirip dengan Napoleon Bonaparte daripada seorang pahlawan yang sering kita agungkan. Jadi, jika kamu ingin melihat sejarah Majapahit dari sudut pandang yang berbeda, jangan lewatkan video ini. Mari kita kaji ulang apa yang sebenarnya kita banggakan dari masa lalu ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa selalu dukung kami dalam mengembangkan channel ini dengan like, subscribe, share, dan berinteraksilah dengan kami dalam kolom komentar. Mari kita saksikan. Majapahit, sebuah kerajaan besar yang sering dianggap sebagai cikal bakal Indonesia, selalu menarik perhatian dalam pelajaran sejarah kita. Tokoh sentral seperti Gajah Mada seringkali dijadikan simbol pemersatu Nusantara. Namun, ada pandangan yang perlu kita kaji lebih dalam. Banyak dari kita yang diajarkan bahwa kerajaan Majapahit adalah simbol keagungan dan persatuan bangsa. Namun, jika kita melihat lebih dekat, sejarah ini tidak sehitam putih yang sering digambarkan. Majapahit, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan dengan dukungan Pati Gajah Mada, sebenarnya melakukan berbagai ekspansi ke wilayah-wilayah sekitarnya, yang pada dasarnya adalah tindakan kolonialisme dan imperialisme. Sumpah palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada seringkali dipahami sebagai tekad untuk mempersatukan Nusantara. Namun, interpretasi ini bisa saja melenceng dari kenyataan sejarah. Sumpah tersebut mungkin lebih tepat diartikan sebagai keinginan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, seperti Swarnabhumi, Sumatera, Bintan, Tumasik, dan banyak lagi. Wilayah-wilayah ini harus menyerahkan upeti kepada Majapahit, menunjukkan adanya dominasi dan kontrol yang kuat dari kerajaan ini. Di sisi lain, perlawanan dari kerajaan-kerajaan yang diserbu tentu terjadi, meski akhirnya mereka kalah dan tunduk. Jika dilihat dari perspektif mereka, Majapahit tak ubahnya seperti kekuatan kolonial lain yang datang dari luar, seperti Inggris, Belanda, atau Jepang. Mereka semua adalah agresor yang membawa peperangan dan penaklukan. Meskipun banyak penulis sejarah memuja Majapahit dan Gajah Mada sebagai pemersatu Nusantara, kita harus mempertimbangkan bahwa mungkin saat itu, konsep Nusantara belum dikenal oleh kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan. Sebagai perbandingan, Gajah Mada bisa dilihat seperti Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer yang juga menginvasi banyak negara di Eropa. Dengan demikian, kita harus bertanya, apa sebenarnya yang bisa dibanggakan dari seorang Gajah Mada dan sumpah palapanya? Apakah itu benar-benar simbol superioritas yang relevan untuk kita saat ini? Pemahaman kita tentang sejarah Majapahit mungkin perlu disesuaikan dengan fakta yang lebih luas dan objektif, sehingga kita dapat menghargai sejarah dengan lebih bijaksana. Gajah Mada, seorang tokoh sentral dalam sejarah Majapahit, terkenal dengan tekadnya untuk mewujudkan sumpah palapa. Untuk mencapai tujuannya, ia memimpin berbagai ekspedisi militer yang bertujuan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar Majapahit. Penaklukan pertama dimulai pada tahun 1339 Masehi, saat Aditya Warman memimpin pasukan Majapahit menuju Sumatera. Di sana, mereka berhasil membebaskan kerajaan Dharmasraya dan mengembalikan dominasi perdagangan lada di Sungai Kampar kiri kanan dan Sungai Batanghari. Setelah kemenangan ini, Kesultanan Arubarumun pun mengakui kekuatan Majapahit dan tunduk pada kerajaan tersebut. Sekembalinya Aditya Warman ke Majapahit pada tahun 1343 Masehi, ia bersama Gajah Mada merencanakan ekspedisi penaklukan ke Pulau Bali, tepatnya untuk menaklukkan kerajaan Bedahulu yang enggan tunduk pada Majapahit. Dengan strategi yang matang, mereka berhasil menaklukkan kerajaan tersebut dan pada tahun 1347 Masehi, Bali pun sepenuhnya berada di bawah kendali Majapahit. Tidak berhenti di sana, Gajah Mada melanjutkan ekspedisinya ke Kesultanan Samudera Pasai dengan bantuan Laksamana Nala. Kemenangan ini membuka jalan bagi Majapahit untuk melanjutkan penaklukan ke wilayah Tumasik, Singapura, dan Nusa Tanjung Negara, Kalimantan. Setelah wilayah-wilayah ini kembali berada di bawah kendali Majapahit, klaim atas Tumasik dan Nusa Tanjung Negara pun diperkuat tanpa adanya perlawanan yang berarti.
Meskipun ekspansi ini berlanjut ke wilayah timur Pulau Jawa, Gajah Mada sendiri tidak ikut serta dalam penyerangan. Laksamana Nala yang memimpin pasukan ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa berhasil menaklukkan kerajaan Selaparang, namun mengalami kegagalan saat menyerang kerajaan Dompo. Kegagalan ini justru memotivasi pasukan Majapahit untuk kembali mencoba menaklukkan Dompo. Gajah Mada bahkan membebaskan Pasung Grigis dengan syarat ia harus bergabung dalam ekspedisi ini. Dengan kekuatan yang lebih besar, pasukan Majapahit akhirnya berhasil menaklukkan Dompo, serta beberapa pulau lainnya di wilayah timur yang kemudian menyatakan tunduk kepada Majapahit. Namun, di masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, fokus kerajaan mulai bergeser dari ekspansi militer ke stabilitas politik internal. Upaya untuk memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain dilakukan, salah satunya melalui pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka dari kerajaan Sunda Galuh. Namun, Gajah Mada tetap berpendirian bahwa kerajaan Sunda Galuh harus menjadi bagian dari Majapahit, yang menyebabkan tragedi di lapangan Bubat. Ketegangan antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda Galuh berakhir dengan pertempuran yang mengakibatkan kematian seluruh rombongan Sunda. Insiden ini merusak hubungan baik antara kedua kerajaan dan membuat Hayam Wuruk kecewa terhadap Gajah Mada. Akhirnya, Gajah Mada kehilangan jabatannya sebagai Patih Amangkubumi, menandai akhir dari ekspansi besar-besaran Majapahit di Nusantara. Melalui berbagai ekspedisi dan penaklukan, Gajah Mada berhasil memperluas wilayah Majapahit, namun dengan konsekuensi politik yang tidak selalu menguntungkan. Kisah ini menggambarkan kompleksitas dan dinamika kekuasaan di masa lalu, serta memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan dan batasan dari ambisi yang besar. Gajah Mada memiliki perjalanan hidup, karir, dan perjuangan yang luar biasa. Sebagian besar dari kisah ini berasal dari berbagai sumber seperti Babat Gajah Mada, Naskah Usaha Jawa, dan Babat Arung Bondan. Dalam Naskah Usana Jawa, disebutkan bahwa Gajah Mada dilahirkan di Pulau Bali. Ia dikisahkan lahir dari sebuah kelapa yang merupakan penjelmaan Sang Hyang Narayana, Vishnu, sehingga dipercaya bahwa Gajah Mada lahir tanpa ayah dan ibu, sebagai wujud kehendak para dewa. Keajaiban terus mengiringi kehidupannya sejak lahir, masa kanak-kanak, hingga dewasa, bahkan sampai kematiannya. Kisah-kisah seperti ini umum dalam sistem kepercayaan masyarakat Hindu-Buddha pada masa itu, yang seringkali menegaskan legitimasi melalui mitos sehingga tokoh yang dimaksud pantas dijunjung tinggi dan dihormati. Namun, ada juga sumber lain yang menawarkan pandangan berbeda tentang asal-usul Gajah Mada, seperti yang terdapat dalam kitab Jawa Pertengahan Babat Arung Bondan. Kitab ini mengungkapkan bahwa Gajah Mada adalah anak dari Patih Logender, yang dikenal dalam cerita Damarwulan dan Menakjingga sebagai patih di bawah Ratu Majapahit bernama Ratu Kenya, Kencana Wungu. Menariknya, dalam kitab Babat Arung Bondan juga terdapat interpretasi yang menyebutkan bahwa Gajah Mada adalah anak dari seorang Mahapatih, meskipun nama ayahnya tidak disebutkan secara akurat. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan nama tokoh dalam kisah-kisah tradisional yang seringkali diceritakan berulang kali dalam kurun waktu berbeda. Dalam Babat Gajah Mada, yang merupakan sastra Bali, diceritakan bahwa ada seorang pendeta muda bernama Mpu Sura Dharma Yogi yang memiliki istri bernama Patni Nari Ratih. Salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan hidup Gajah Mada adalah ketika ia mengucapkan sumpah palapa saat dilantik menjadi Mahapatih. Namun, akhir dari kejayaan Gajah Mada dimulai dengan Perang Bubat, yang terjadi pada 1357 Masehi, ketika terjadi konflik antara kerajaan Majapahit dan Sunda Pajajaran. Perang ini dipicu oleh keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri putri kerajaan Sunda, Dyah Pitaloka Citra Resmi, yang ditentang oleh Gajah Mada. Konflik yang terjadi di persinggahan Bubat berujung pada pertempuran, di mana seluruh rombongan Sunda gugur, dan langkah diplomasi Hayam Wuruk pun gagal. Akibat dari peristiwa ini, Gajah Mada dicabut dari jabatannya sebagai Mahapatih. Meskipun demikian, pada 1359 Masehi, Gajah Mada diangkat kembali sebagai patih dan diberi wilayah di Madakaripura, Tongas, Probolinggo. Namun, pada 1364 Masehi, Gajah Mada meninggal dunia karena sakit, menandai akhir dari kebesaran Majapahit yang telah ia bangun dengan penuh dedikasi dan keberanian.